Nabi Adam alaihi salam melanggar perintah Allah. Ia dan istrinya Hawa memakan buah huldi yang jelas-jelas telah Allah larang. Akibat dari perbuatan keduanya itu, Nabi Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah ke bumi. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, beliau tidak lagi memperoleh makanan secara mudah seperti di surga. Beliau harus bekerja keras untuk memperoleh buah-buahan atau daging untuk dimakan. Ketika beliau memperoleh binatang buruan dan menyembelihnya, ternyata tidak bisa langsung dimakan begitu saja karena masih mentah dan tentunya tidak enak. Karena itu beliau berdoa kepada Allah agar diturunkan api untuk memasak. Maka Allah mengutus malaikat Jibril meminta sedikit api kepada malaikat Malik bin Raka, untuk keperluan Nabi Adam tersebut. Malik berkata, "Wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api?" Jibril berkata, "Aku menginginkan api neraka itu seukuran buah kurma." Malik berkata, "Jika aku memberikan api neraka itu seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya." Jibril berkata, "Kalau begitu berikan saja kepadaku separuh buah kurma saja." Malik berkata lagi, "Jika aku memberikan seperti apa yang engkau inginkan, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun, dan semua air di bumi akan mengering sehingga tidak ada satupun tumbuhan yang hidup." Malaikat Jibril jadi kebingungan, sebanyak apa api neraka yang aman untuk kehidupan di bumi. Karena itu ia berdoa, "Ya Allah, sebanyak apa api neraka yang harus aku ambil untuk kebutuhan Adam di bumi?" Allah berfirman, "Ambilkan api dari neraka sebesar zarah, satuan terkecil, atom." Maka Jibril meminta api neraka kepada Malik sebesar zarah dan membawanya ke bumi. Tetapi setibanya di bumi, Jibril merasakan api yang sebesar zarah itu masih terlalu panas. Maka beliau mencelupkan sebanyak 70 kali ke dalam 70 sungai yang berbeda. Baru setelah itu beliau membawanya kepada Nabi Adam, dan meletakkannya di atas gunung yang tinggi. Tetapi begitu api tersebut diletakkan, gunung tersebut hancur berantakan. Tanah, batuan, besi dan semua saja yang ada di sekitar api itu menjadi bara yang sangat panas, dan mengeluarkan asap. Bahkan api yang sebesar zarah itu terus masuk menembus bumi, dan hal itu membuat Jibril khawatir. Karena itu ia segera mengambil api tersebut dan membawanya kembali ke neraka. Bara terbakar yang ditinggalkan itulah yang sampai sekarang ini menjadi sumber api dunia, termasuk yang menjadi magma-magma di semua gunung berapi di bumi ini. Tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya api neraka tersebut. Kalau bara api dunia itu umumnya berwarna merah, maka bara api neraka itu berwarna hitam kelam, seperti hitamnya gelap malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menanyakan tentang keadaan api neraka itu. Maka malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan neraka, lalu menyalakan api neraka itu selama 1000 tahun sehingga baranya berwarna merah. Kemudian Allah menambah panasnya selama 1000 tahun lagi sehingga baranya berwarna putih. Dan Allah menambah panasnya selama 1000 tahun lagi sehingga baranya berwarna hitam. Maka neraka itu hitam kelam seperti hitamnya malam yang sangat gelap pekat. Tidak pernah tenang kobaran apinya dan tidak pernah padam atau berkurang bara apinya." Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, ia belum tahu bagaimana menemukan waktu-waktu ibadahnya. Akhirnya Nabi Adam bermunajat kepada Allah, "Wahai Tuhanku, aku tidak bisa mengetahui kapan waktu ibadah masuk." Mendengar aduan Nabi Adam, Allah memerintahkan malaikatnya untuk menurunkan ayam dari surga. Ayam tersebut cukup besar dan memiliki warna putih. Ketika ayam tersebut mendengar suara malaikat bertasbih di langit, maka ia juga ikut bertasbih. Sehingga Nabi Adam mengetahui bahwa waktu ibadah telah masuk. Nabi Adam merupakan manusia pertama di bumi. Ia banyak memulai sesuatu di bumi seperti menanam pohon, menggali sumur, dan membuat tempat tinggal. Allah juga menurunkan kepadanya 21 lembar mushaf, yang salah satu isinya haram memakan bangkai, darah dan daging babi. Agar Nabi Adam bisa membaca mushaf tersebut, Allah menurunkan huruf hijaiyah yang jumlahnya sebanyak 29. Hingga saat ini, tidak ada satupun yang mampu untuk menambah huruf hijaiyah tersebut, karena sudah merupakan ketentuan dari Allah.